Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu pengetahuan, judulnya cara mencegah kerusakan file di Windows komputer kamu. Kawan-kawan, pernahkah kamu ingin membuka satu file atau data, tiba-tiba saja file yang kamu akan buka itu rusak alias corrupt? Mau tahu cara mengatasi hal yang menyesakkan tersebut? Tonton video ini sampai selesai. Let's get tutorial started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru mendapatkan channel saya, bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Kawan-kawan sekalian, ada beberapa penyebab kenapa kamu mengalami yang namanya file corrupt atau file yang rusak ketika kamu ingin membukanya. Salah satu yang paling sering terjadi itu karena kamu dimasuki ada virus di komputer ataupun laptop kamu. Sekarang saya akan memberikan 5 cara untuk menghindari kerusakan daripada file-file, data-data, foto yang kamu miliki di komputer maupun laptop kamu. Sekarang mari kita saja masuk ke caranya satu demi satu, teman-teman. Oke, sekarang mari kita masuk saja kepada cara yang pertama, teman-teman. Yang pertama itu adalah coba lakukan transfer file atau data dengan baik. Salah satu yang membuat file atau data kamu rusak adalah ketika kamu melakukan transfer file atau data, tiba-tiba saja kamu meng-cancel transferan kamu atau pengiriman kamu, baik dari laptop kamu ke flash disk atau sebaliknya dari flash disk ke laptop kamu. Ini biasanya terjadi, teman-teman, kalau kamu misalnya sedang transfer file ya, mengirim file, tiba-tiba saja kamu memiliki keperluan yang lain dan kamu meng-cancel transferan file tersebut. Kemudian pada suatu hari ya, kamu coba untuk membuka file yang sudah kamu transfer itu dan tiba-tiba saja kamu mendapatkannya file ataupun data ataupun mungkin juga video yang akan kamu buka itu corrupt alias rusak. Jadi, saran saya, teman-teman, ketika kamu melakukan transfer file, pengiriman file, atau mengcopy file, habiskan dulu filenya sampai selesai, baru kamu tutup. Jadi, please, jangan interrupt kalau memang tidak ada keperluan yang sangat mendesak sekali. Misalnya kebakaran kah, atau ada orang yang ditabrak beca depan kamu, baru kamu boleh mengcancelnya. Tapi ingat, setelah kamu mengcancelnya, jangan lupa kamu ulangi kembali transferan file tersebut. Itu yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua yang kamu harus lakukan adalah supaya tidak terjadi kerusakan file ataupun data, yakni coba setelah kamu melakukan itu, teman-teman, oke lah kamu berhasil ya, dan kamu tidak melakukan canceling atau pembatalan, tetapi kamu cabut eksternal hard disk kamu cabut eksternal SSD kamu cabut flash disk kamu, atau apa saja yang berupa removable yang bisa dipindah-pindahkan itu seenaknya dewe gitu loh. Maksudnya begini, teman-teman. Ya sini ya, ini ada drive D ini. Jadi kamu langsung main cabut aja. Misalnya saya kasih contoh ya. Nah, itu saya berikan contoh, mudah-mudahan kamu ngedengar, teman-teman ya. Nah, itu sekarang sudah tidak ada lagi yang H. Itu terlalu kasar sekali, terlalu ekstrim sekali, dan itu bisa membuat tentu saja kamu punya data yang ada di flash disk kamu itu menjadi rusak, teman-teman. Jadi sebaiknya gimana? Saya kasih masuk lagi, teman-teman ya. Jadi jalan yang terbaik, teman-teman, coba kamu klik kanan ya, kemudian kamu eject ya, kamu eject, teman-teman. Jadi kita eject sekarang, itu yang paling aman. Jadi data-data kamu yang sudah kamu transfer, foto kamu, video kamu, file-file kamu itu akan jadi aman. Jadi itu yang kedua, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, cobalah kalau kamu memiliki antivirus, tidak peduli antivirus apa aja, mau Avast, AVG, Bitdefender, Kaspersky, jalankanlah yang namanya virus scan secara rutin, teman-teman. Saran saya, kamu lakukan yang namanya quick scan itu satu kali satu hari. Sedangkan yang namanya full scan ya, kalau bisa dalam 1 bulan itu 2-3 kali. Lebih baik lagi kalau kamu jalankan yang namanya full scan 1 kali dalam 1 minggu. Caranya gimana? Oke lah, anggap saja kamu menggunakan Microsoft Defender antivirus. Kita masuk ke Windows logo plus I setting, teman-teman. Nah, di setting ini tentu saja kita masuk privacy and security, kita masuk Windows security, kita open Windows security. Nah, di sini ada virus and threat protection. Kita masuk scan option dulu, teman-teman. Nah, di sini kan ada 4 pilihan ya. Quick scan, full scan,
Scan, Custom Scan, Microsoft Defender Antivirus, Offline Scan. Jadi Quick Scan ini teman-teman jalankanlah 1 kali setiap hari. Semakin sering kamu jalankan Quick Scan teman-teman, semakin cepat jadinya. Kemarin saya sudah ulangi lagi ya. Ada orang yang bilang, "Pak, saya kok Quick Scan sampai 30 menit, lama sekali." Itu karena kamu jarang atau bahkan tidak pernah melakukan Quick Scan. Tiba-tiba saja kamu ada niatan untuk melakukan Quick Scan, jadinya lama. Jadi ini teman-teman ya. Nah, yang untuk full scan ini teman-teman jalankan 1 kali 1 minggu lah. Custom Scan ini apabila ada flash disk, apabila ada drive, local disk DK, IK, FK yang kamu curigai ada virus, kamu lakukan Quick Scan. Tetapi di antara 4 ini teman-teman yang paling saya sarankan adalah ini, Microsoft Defender Antivirus, Offline Scan. Ini waktunya hanya 15 menit teman-teman. Saya ada tutorial khusus untuk ini, sedangkan full scan ini lama sekali. Dia bilang di sini ya, this scan could take longer than an hour. Scan ini bisa mengambil lebih daripada 1 jam. Bisa sampai 2 jam bahkan 3 jam teman-teman. Tergantung seberapa banyak file kamu yang harus di-scan. Apalagi seperti saya, kamu lihat sini teman-teman ya. Saya ini ada C, D, E, dan F. Yang F ini lebih 1 tera teman-teman. Jadi saran saya lakukan yang namanya offline scan ini. Oke, itu yang ketiga yang kamu harus lakukan teman-teman. Sekarang kita menuju kepada yang cara keempat untuk menghindari kerusakan daripada file ataupun data-data kamu. Ya, ini apa? Cobalah kamu lakukan cek secara berkala kesehatan hard disk kamu, kesehatan SSD kamu. Ya, kamu nggak perlu alat yang lainnya. Windows itu memiliki alat built-in sendiri untuk mengecek hard disk kamu teman-teman. Kita masuk kepada cara yang paling gampang dulu. Caranya gimana? Kita masuk Windows Explorer teman-teman. Kita masuk Windows Explorer. Nah, di sini teman-teman, ini ada C, D, E, dan F. Oke lah, kita ingin mengecek misalnya yang C ya. Kamu klik kanan di sini, kamu masuk ke Properties. Nah, di Properties ini teman-teman, kamu pilih Tools yang ini alat-alat. Nah, di sini ada 2. Ya, jadi jalankan yang ini pertama teman-teman, error checking. Sekarang kita cek coba. Alhamdulillah dia bilang di sini ya, you don't need to scan this drive. Kamu nggak perlu scan drive ini. Kenapa? We haven't found any errors. Tidak ada error di sini. Tapi kalau kau mau juga nggak ada masalah. Nah, biasanya kalau kamu mengalami masalah teman-teman di sini akan ada tanda-tandanya. Itu cara yang pertama. Cara yang terbaik teman-teman ini melalui CMD. Caranya gimana? Kita buka CMD, wajib run as administrator teman-teman. Di sini teman-teman kamu tuliskan ya. Tapi saya tidak akan jalankan karena ini butuh waktu teman-teman ya. Lihat sini, CHKDSK. Misalnya kamu ingin mengecek yang C. Oke lah, yang C misalnya ya. Titik 2, kemudian spasi, kemudian garis miring F. Nah, kalau F ini teman-teman artinya dia fix, dia memperbaiki. Kalau kamu tulis R di sini artinya dia memperbaiki dan memulihkan. Bedanya apa? Kalau F itu hanya memperbaiki, sedangkan R itu memperbaiki juga memulihkan kalau ada kerusakan-kerusakan yang lainnya. Terus beda yang lainnya juga, kalau R itu biasanya waktunya cukup lama. Sekarang kita coba ya, saya enter ini teman-teman. Di sini saya diperingatkan ya, CHKDSK cannot run because the volume is used another. Oke, proses. Jadi lagi dipakai di proses yang lain. Terus dia bilang di sini, would you like to schedule this volume to be checked next time the system restart? Maukah kamu saya lakukan pengecekan ketika kamu restart? Karena saya baru-baru saya jalankan, makanya saya bilang atau saya tulis N. Tetapi kamu teman-teman, kalau kamu tidak pernah melakukan ini, kamu wajib menulis Y. Yes, jadi kamu restart nanti akan dicek kamu punya hard disk. Itu yang keempat teman-teman. Sekarang kita masuk kepada cara yang kelima. Cara yang kelima ini kamu juga harus lakukan teman-teman ya. Apa itu? Cegah hard disk kamu, cegah SSD kamu dari kerusakan. Maksudnya begini, cobalah jaga kamu punya SSD, kamu punya hard disk dari kerusakan, terutama dari benturan. Ya, jadi ingat loh, kalau kamu punya laptop terutama hindari yang namanya benturan teman-teman. Saya sekitar 10 tahun yang lalu itu punya pengalaman buruk. Laptop saya sering terbentur dan akhirnya apa? Saya punya hard disk teman-teman. Dulu kan kita masih pakai hard disk ya. Itu corrupted banget, rusak banget, nggak bisa dipakai lagi. Nah, kemudian juga hindari yang namanya kepanasan. Jangan sampai terlalu panas kamu punya hard disk, kasihan dia. Dan juga
hindari yang namanya dari kelembaban. Jadi hal-hal tersebut, 3 hal tersebut teman-teman, benturan, kepanasan, lalu juga yang namanya kelembaban itu kamu harus hindari. Jadi jaga hard disk kamu baik-baik. Kenapa? Karena di situ terdapat data-data penting kamu, file-file penting kamu, foto-foto penting kamu, juga video-video yang kamu miliki, yang ingin kamu kenang selalu. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Ini ada 5 ini tips cara mencegah kerusakan file di komputer Windows kamu. Semoga saja kalau kamu jalankan 5-5-nya ini, kamu akan terhindar daripada kerusakan file, apakah itu data kamu, foto kamu, video kamu, dan lain sebagainya. Kalau kamu masih ada pertanyaan seputar cara mencegah kerusakan file ini, kamu tanyakan saja di kolom komentar. Akhirnya, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.